Bab 776, 120 juta, keluarga Si tidak perlu ada. Dinasti Naga Suci Agung. Pangeran Long Chao menatap dingin ke arah orang misterius di balik tirai cahaya di depannya. Mengenakan topeng meringis dari organisasi dunia bawah, ia menghubungi Pangeran Long Chao dan ingin membuat kesepakatan dengan Pangeran Long Chao. Pangeran Long Chao berkata dingin, "Menurutmu apa yang ingin dilakukan keluarga Si? Pembunuh dunia bawah ini adalah orang yang pernah ditemuinya bersama Ling Shanghai sebelumnya." Ia menyeringai, "Berita ini masih agak penting bagimu, Pangeran Long Chao. Jika kau ingin membeli berita ini, kau dapat membelinya dengan 50 juta koin jaring ilahi." Pangeran Long Chao menatap pembunuh dunia bawah itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Pembunuh dunia bawah, kau benar-benar memanfaatkan pangeran ini." Sepotong berita yang tidak diketahui pangeran itu bernilai 50 juta koin jaring ilahi. Pembunuh dunia bawah itu tidak terburu-buru, dan berkata dengan enteng, "Pangeran Long, kau tidak akan pernah menderita jika kau membeli berita ini." Pangeran Long Chao menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Pembunuh dunia bawah Jie Jie tersenyum dan berkata, "Baiklah, itu benar. Aku belum mengungkapkan apapun, dan aku baru saja menjual 50 juta koin jaring ilahi kepadamu. Itu benar-benar salah, jadi aku akan mengungkapkan beberapa berita kepadamu. Masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Si, dan 3 hari kemudian, apakah pangeran dari dinasti Naga Suci yang bermartabat itu masih hidup atau sudah mati, berita ini juga ada hubungannya dengan itu." Pangeran Long Chao, kamu berkata, dengan hidupmu, apakah itu sepadan dengan 50 juta koin jaring ilahi? Mendengar kata-kata pembunuh dunia bawah itu, Pangeran Long Chao mengerutkan kening dan bergumam dengan suara yang dalam. Itu ada hubungannya dengan kehidupan pangeran. Pembunuh dunia bawah itu tersenyum cemberut, "Itu benar, apa yang kamu pikirkan?" Pangeran Long Chao terdiam sejenak sebelum berbicara dengan dingin. "Jika itu benar-benar terkait dengan kehidupan pangeran ini, itu memang sepadan dengan 50 juta koin jaring ilahi. Tetapi hanya berdasarkan kata-katamu yang sepihak, pangeran ini sulit dipercaya. Katakan padaku, apa sebenarnya berita ini? Jika itu sepadan, pangeran dari buku koin 50 juta sen Wang akan memberikannya kepadamu." Haha, Pangeran Long cukup menyegarkan. Pembunuh dunia bawah itu tidak takut bahwa Pangeran Long Chao akan menarik kembali kata-katanya. Semua kenangan yang dipelajari dari jiwa lama keluarga Si, dan rencana Chen Chang'an dan saudara laki-laki kedua dari keluarga Si, akan diceritakan kepada putra mahkota Long Chao. Setelah Pangeran Long Chao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam, wajahnya dingin dan jelek. Kedua saudara perempuan dari keluarga Si, ini benar-benar rencana yang bagus. Mereka benar-benar berkolusi dengan bajingan Chen Chang'an, mencoba berurusan dengan pangeran ini. Keluarga Si, hebat sekali. Pembunuh berdarah itu berkata, "Keluarga Si, untukmu, dengan kekuatan dinasti Naga Sage Agungmu, tidak sulit untuk menghancurkan keluarga Si ini. Tetapi Pangeran Dinasti Long, tentang perang salibmu melawan Chen Chang'an dalam 3 hari, aku khawatir kau harus mempertimbangkan keselamatanmu sendiri." Mata Pangeran Long Chao tajam, memancarkan 2 sinar cahaya tajam. "Aku tidak percaya pangeran ini, kalau begitu Chen Chang'an begitu kuat sehingga dia masih bisa bersaing dengan dinasti Naga Sage Agungku. Dia memiliki tiket kemenangan di tangannya, menunggu Pangeran Ben mati, tetapi Pangeran Ben ingin melihat kartu apa yang dimilikinya." Ngomong-ngomong, ekspresi Pangeran Long Chao menjadi serius. Mengetahui hal ini tidak boleh ceroboh. Dari berita pembunuh dunia bawah, Chen Chang'an tampaknya menjalani kehidupan yang santai dan pemalu di wilayah abadi Kyushu saat ini.
Meskipun aku mendengar berita bahwa dia akan diserang dalam 3 hari. Tetapi tidak takut sama sekali. Agaknya di Cencangan, pasti ada kartu truf yang melawannya. Jika demikian, Pangeran Long Chow masih harus berhati-hati di sini. Pembunuh dunia bawah itu tertawa rendah dan menyeramkan, dan tidak peduli apa yang ada dalam pikiran Pangeran Long Chow. Katanya, Pangeran Long, Anda mengatakan berita ini bernilai 50 juta koin jaring ilahi. Pangeran Long Chow meliriknya tanpa bicara omong kosong. Dia langsung melewati Shen Wang dan memberinya 50 juta koin Shen Wang. Pembunuh dunia bawah berkata, Pangeran Naga benar-benar atmosferik, kata Long Chow kepada sang pangeran. Saya tidak menyangka bahwa hadiah pangeran ini benar-benar akan membuat para pembunuh dunia bawah khawatir. Masuk akal bahwa sebagai pembunuh dunia bawah, puluhan juta hadiah ini sama sekali tidak sepadan. Pembunuh dunia bawah berkata dengan ringan. Baru-baru ini, bisnis dunia bawah sedang lesu. Ratusan juta hadiah itu telah diambil oleh rekan-rekan saya. Basis kultivasi saya mengalami kemacetan, dan saya kekurangan banyak dewa. Meskipun hadiahnya hanya puluhan juta, kaki nyamuk juga daging. Kata Long Chow kepada sang pangeran. Jika memang begitu, maka kau dan aku akan berdagang lagi. Oh, aku tidak tahu bagaimana Pangeran Long ingin berdagang. Pembunuh dunia bawah itu tertarik. Pangeran Long Chow berkata dengan dingin. Pangeran ini telah mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Jiushu Xianyu untuk memerangi Chen Chang'an dalam 3 hari. Karena kau kekurangan uang, jika kau dapat mengambil kepala Chen Chang'an dalam 3 hari ini, maka aku akan memberimu 100 juta koin Gatnet. Pembunuh dunia bawah memandang Pangeran Long Chow melalui tirai cahaya dan berkata dengan ringan. Pangeran Long benar-benar penuh perhitungan. Sepertinya Anda masih takut pada Chen Chang'an. Long Chow berkata kepada sang pangeran. Tentu saja, ambillah setiap langkah, jangan ceroboh. Karena Chen Chang'an dan keluarga Si telah mencapai kesepakatan, tidak dapat dihindari bahwa ada kekuatan lain di balik layar, sehingga dapat mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan pangeran ini. Petik 2. Karena Anda berasal dari dunia bawah, dan cara pembunuhan tidak tertandingi di dunia, tidak sulit untuk membunuh Chen Chang'an itu. Pembunuh dunia bawah itu mencibir dan berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi harga yang dipercayakan adalah 150 juta. Pangeran Long Chow menyipitkan mata, Yang mulia, Anda terlalu bernafsu. Chen Chang'an adalah orang yang misterius, jadi orang tidak dapat melihatnya. Karena dia berani menentang Anda, Pangeran Naga, dia pasti memiliki dukungan di belakangnya. Ini adalah tawaran normal dari dunia bawah. Jika Anda setuju, maka saya akan menerima tugas Anda. Pangeran ini akan memberi Anda maksimal 120 juta. Pangeran Long Chow tidak berekspresi dan menghitung lagi. Pembunuh dunia bawah itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Buat kesepakatan, Pangeran Long, tunggu kabar baikku. Pangeran Long Chow berkata dengan ringan. Aku tidak bisa berkata terlalu banyak. Jika tidak ada balasan, itu akan menjadi lelucon. Pembunuh dunia bawah itu tersenyum cemberut. Pangeran Long, jangan remehkan dunia bawah. Jika seseorang menawarkanmu puluhan miliar koin Gatnet sebagai hadiah, dalam sehari, percaya atau tidak, kepalamu akan dipenggal oleh orang-orang dunia bawahku keesokan harinya. Selesai. Sosok pembunuh dunia bawah itu menghilang ke dalam tirai cahaya. Mata Pangeran Long Chow sedingin es, dan cahaya dingin bersinar. Dunia bawah, kekuatan kuno yang merajalela di galaksi Yuheng, memang mengkhawatirkan. Jika dunia bawah mengincar, pangeran ini takut akan sulit tidur dan makan. Zixin, Ziyue, pangeran ini jatuh cinta pada kedua saudari kalian. Itu adalah berkah bagi kalian. Jika kalian tidak menghargainya,
lupakan saja. Kalian berani menentang pangeran. Sepertinya keluarga si kalian tidak perlu ada lagi. Dia memberi perintah. Bab 777, Ketakutan akan pembunuh dunia bawah. Sesuatu terjadi. Dengan perintah Pangeran Long Chao. Ayo, ada 6 pemimpin dinasti naga yang mengenakan baju besi dewa dan memancarkan napas yang kuat. 6 komandan dinasti Long berlutut dengan satu kaki, suara mereka kuat dan bertenaga. Aku menunggu untuk bertemu pangeran. Putra mahkota Long Chao memandang ke 6 komandan Long Chao dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Pangeran ini memerintahkanmu untuk memimpin naga Chao Shenwei ke planet Yudan dan menghancurkan keluarga Si. Aku akan patuh. Segera, 6 komandan dinasti Long pergi, dan membawa sekelompok penjaga dinasti Long ke planet Pilgiok di kapal bintang. Tetapi planet Pilgiok, keluarga Si, tidak menyadari malapetaka yang akan datang. Kapal bintang milik dinasti Naga Suci Agung pergi ke planet Pilgiok Zijia. Begitu tiba, dan dengan kekuatan dan kemampuan keluarga Si, tidak mungkin untuk menolak. Tidak dapat bersaing. Sisi lain, tepat ketika Pangeran Long Chao memerintahkan orang untuk pergi menghancurkan keluarga Si. Pembunuh dunia bawah telah datang ke Tian Lansing lagi. Melihat jalan berbintang yang mengarah ke ribuan abadi di depannya. Pembunuh dunia bawah mencibir. 120 juta, nyawa orang ini sangat berharga. Kemudian, tanpa ragu, pembunuh dunia bawah memasuki jalan menuju langit berbintang. Setelah berjalan melalui langit berbintang, pembunuh dunia bawah datang ke alam ribuan abadi. Dengan semua yang dia pelajari dari ingatan jiwa lautan roh. Di ribuan abadi, semuanya tampak damai, dan tidak ada bahaya yang terdeteksi sama sekali. Tetapi, pembunuh dunia bawah ini tahu betul bahwa Chen Chang'an tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, pembunuh dunia bawah ini sangat berhati-hati, tidak berani ceroboh, dan dengan waspada memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, pembunuh dunia bawah ini juga menahan fluktuasi kultivasinya sendiri untuk berjaga-jaga. Untuk menghadapi Chen Chang'an itu, katakan yang sebenarnya. Meskipun, pembunuh dunia bawah tidak menganggap Chen Chang'an di matanya. Namun, untuk berjaga-jaga, dia masih tampak berhati-hati dan ceroboh. Ketika pertama kali datang ke alam 10.000 abadi, pembunuh dunia bawah itu tidak secara langsung berencana untuk menyerang Chen Chang'an. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu kekuatan Chen Chang'an. Kedua, mengambil tindakan terhadap Chen Chang'an. Bagaimanapun, selama 3 hari, dia tidak terburu-buru untuk memenggal kepala Chen Chang'an. Namun, saat pembunuh dunia bawah itu menggunakan angan-angannya, dia diam-diam melangkah ke alam tak terkalahkan. Pembunuh lokal itu tidak menyadari saat dia melangkah ke alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Di sisi lain, Chen Chang'an juga merasakan aura pembunuh dunia bawah itu. Saat dia merasakan aura pembunuh dunia bawah itu, Chen Chang'an berencana untuk membunuhnya secara langsung. Tiba-tiba, Chen Chang'an merasakan sesuatu. Dia menyipitkan matanya sedikit. Napasnya agak familiar, mengapa terasa sedikit mirip dengan napas lelaki tua dari keluarga Si. Dia bertanya pada Si Yue, "Hei, Xiao Zimao, apakah ada seseorang dari keluarga Si-mu secepat ini?" Si Yue bingung. "Tidak, ada apa, Saudara Chang'an? Ada orang lain dari luar wilayah itu, dan niat membunuh di tubuhnya cukup kuat. Aku berencana untuk membunuhnya secara langsung, tetapi aku merasakan napas lelaki tua itu padanya, dan mengira itu dari keluarga Si-mu." Selesai. Pikiran Chen Chang'an tergerak. Pembunuh dunia bawah yang diam-diam bergerak menuju wilayah abadi 9 provinsi masih tidak tahu apa yang terjadi.
Sama seperti apa yang terjadi pada Ling Shanghai sebelumnya. Sebuah kekuatan yang membuatnya tak tertahankan. Tidak menunggu pembunuh dunia bawah bereaksi. Bintang-bintang bergerak, dan dia tiba-tiba datang ke wilayah abadi Kyushu. Dan target pembunuhannya, Chen Chang'an, berdiri di depannya. Saat ini, ketika pembunuh dunia bawah melihat Chen Chang'an, dia tercengang. Berdiri di sana dengan tatapan kosong, untuk beberapa saat, pikirannya menjadi kosong. Chen Chang'an menatap pembunuh dunia bawah di depannya dengan ringan dan berkata, "Siapa kamu?" Dan ketika Ziyue melihat pembunuh dunia bawah, wajahnya yang muda dan cantik berubah, dan dia sedikit pucat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Saudara Chang'an, topeng yang dia kenakan, dia adalah pembunuh dunia bawah. Neraka, Chen Chang'an memiliki sedikit kesan, dan dia sepertinya pernah mendengarnya di Shenwang. Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh kepala Ziyue. Itu bukan pembunuh dunia bawah, apa yang kau takutkan? Pembunuh dunia bawah itu kembali sadar. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Chen Chang'an di depannya. Mustahil bagi orang untuk melihatnya sama sekali, dan seluruh orang itu sedalam dan seluas lautan. Dan, memberinya aura bahaya yang kuat. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia ingin membunuh orang ini, dia harus dibunuh. Ketika pembunuh dunia bawah itu kembali sadar, dia bahkan tidak memikirkannya, berbalik dan lari. Tapi, dia berada di alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Bagaimana dia bisa melarikan diri jika dia ingin? Berhenti. Chen Chang'an mengatakan apa yang dia katakan. Pembunuh dunia bawah tiba-tiba berhenti di tempat, tidak bisa bergerak. Seketika, keringat dingin keluar dari sekujur tubuh pembunuh dunia bawah. Keberadaan mengerikan macam apa Chen Chang'an di depannya ini. Mengapa kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung? Sekarang, di hati pembunuh dunia bawah ini, ada rasa ngeri dan gemetar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Chang'an berjalan mendekati pembunuh dunia bawah. Berkata dengan ringan, "Apa yang kamu hindari? Bukankah kamu di sini untuk membunuh kursi ini? Juga, mengapa kamu memiliki aura tetua keluarga Si? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Pada saat yang sama, berita datang dari cermin pengamatan Ziyue. Ziyue bingung dan membuka cermin untuk memeriksa berita. Ketika dia melihat berita ini, kulitnya tiba-tiba berubah, wajahnya pucat dan tidak ada jejak darah, dan dia jatuh ke tanah dengan kelemahan. Chen Chang'an sedikit mengernyit, "Si Mao kecil, ada apa?" "Kakak Chang'an, ini berita dari kakakku bahwa sesuatu telah terjadi." "Apa yang terjadi?" Bab 778, Dua Tugas Chen Chang'an, curang untuk mendapatkan hadiah. Pada saat ini, wajah Ziyue pucat dan tak berdarah. "Kakak Chang'an, adikku baru saja mengirimiku berita bahwa dinasti Naga Suci Agung mengetahui entah dari mana tentang kerja samaku denganmu. Sekarang, dinasti Naga Suci Agung telah mengirim pasukan dinasti Naga untuk menyerang keluarga Si. Dinasti Naga Suci Agung sangat kuat, dan dengan kekuatan keluarga Si, itu sama sekali tidak dapat dilawan." "Kakak, keluarga," Ziyue menggigit bibirnya, sangat khawatir, sangat cemas, khawatir dengan situasi keluarga Si saat ini, dan tidak sabar untuk segera kembali ke keluarga Si sekarang. Namun, ekspresi Chen Chang'an masih tenang di sini, tetapi dia melihat tatapan pembunuh dunia bawah di depannya, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang mudah menguap. "Katakan padaku, apa yang kamu tahu?" Suara pembunuh dunia bawah itu rendah dan serius, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Chen Chang'an tidak omong kosong. "Gunakan kekuatan alam yang tak terkalahkan." Kekuatan ini benar-benar tak tertahankan bagi pembunuh dunia bawah ini. Tidak dapat menahan diri sejenak.
Pada saat sebelum kematian, baru saat itulah pembunuh dunia bawah tahu betapa kuat dan mengerikannya Chen Chang'an di depannya. Dia bahkan ingin membunuhnya, dia benar-benar di luar kekuatannya sendiri. Chen Chang'an menangkap jiwa pembunuh dunia bawah. Tidak ada omong kosong juga. Secara paksa mencari ingatan dan mempelajari semuanya dari ingatan jiwa pembunuh dunia bawah ini. Termasuk kematian tetua keluarga Ziling Shanghai. Serta transaksi antara pembunuh dunia bawah dan pangeran dinasti naga sebesar 120 juta koin jaring ilahi, serta pelapor pembunuh dunia bawah, 50 juta koin jaring ilahi, transaksi antara Ziyue dan Chen Chang'an. Chen Chang'an mempelajari semua ini dari jiwa pembunuh dunia bawah, dan juga memahami sebab dan akibatnya. Saya mengerti, di dalam jiwa, masih ada jiwa-jiwa yang belum hancur. Chen Chang'an menggunakan pengendalian hidup dan mati. Di dalam jiwa pembunuh dunia bawah, ada jeritan kesakitan. Segera setelah itu, roh-roh itu terpisah. Lautan rohani tertinggal, dan kekuatan jiwa yang belum terserap tiba-tiba ditarik keluar oleh Chen Chang'an. Jiwa terpisah, dan lautan roh bangkit kembali. Kebangkitan lautan roh itu membuat Ziyue di sampingnya tercengang. Oh, bagaimana ini terjadi? Bukankah penatua Ling Shanghai kembali ke rumah Si? Bahkan Ling Shanghai sendiri tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa dia sudah mati, dan dia dibunuh oleh pembunuh dunia bawah. Mengapa dia tiba-tiba dibangkitkan? Ling Shanghai sedang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian, Chen Chang'an membangkitkan pembunuh dunia bawah yang sudah mati. Adapun pembunuh dunia bawah, dia benar-benar tercengang. Dia menatap Chen Chang'an dengan ngeri. Kamu, siapa kamu? Karena kamu ingin membunuh kursi ini, tidakkah kamu tahu siapa kursi ini? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kemudian, langsung memperbudak kecerdasan pembunuh dunia bawah. Pembunuh dunia bawah yang kuat menjadi boneka pembunuh setia Chen Chang'an dalam sekejap mata, mematuhinya. Dewa di tubuhmu langka, bawa mereka ke sini. Pembunuh dunia bawah itu hormat. Menurut Tuan, pembunuh dunia bawah mengeluarkan cincin penyimpanan. Di dalamnya, ada total 60 juta koin langka ilahi. Tampaknya 50 juta koin jaring ilahi yang dia perdagangkan dengan Kaisar Long Chao semuanya diperdagangkan sebagai koin langka ilahi. Sekarang, semua dewa ini jatuh ke tangan Chen Chang'an. Dengan dewa-dewa langka ini, tidak sulit untuk menutupi alam tak terkalahkan di atas ribuan alam abadi kali ini. Chen Chang'an dengan acuh tak acuh menatap pembunuh dunia bawah yang telah memperbudak kecerdasannya dan sepenuhnya menyerah padanya, dan memerintahkan. Sekarang, kursi ini akan memberimu dua tugas. Pembunuh dunia bawah itu berlutut. Tuan, tolong bicara. Tugas pertama adalah pergi ke rumah Si dan mencegatnya sebelum pasukan naga dari dinasti naga suci agung tiba di rumah Si. Apa yang harus kamu lakukan sangat sederhana. Tidak sulit untuk membunuh para pemimpin pasukan dinasti Long yang menyerang keluarga Si. Dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk membunuh. Menurut Tuan, tugas kedua, sekarang kamu hubungi pangeran dinasti naga dan katakan padanya bahwa kamu telah membunuh kursi ini dan pergi mendapatkan 120 juta koin jaring ilahi. Baik, Tuan. Di samping, Ziyue dan tetua Zijiao Ling Shanghai masih sangat bingung. Terutama Ziyue, dia sangat khawatir tentang keluarga Si. Namun, melihat Chen Chang'an menghadapi masalah berikutnya dengan mudah dan tenang, hati Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak perlahan-lahan rileks. Tampaknya percaya bahwa Chen Chang'an ada di sana. Keluarga Zi akan baik-baik saja. Segera, pembunuh dunia bawah kemudian menghubungi Pangeran Long Chao di jaringan ilahi. Pembunuh dunia bawah ini, tanpa basa-basi, berkata dengan dingin. Pangeran Long
Chen Chang'an yang akan dibunuh sudah mati. Hadiah 120 juta harus diberikan kepadaku. Pangeran Long Chao mendengar perkataan pembunuh dunia bawah, dan dia langsung gembira. Pembunuh dunia bawah memang pantas menjadi pembunuh dunia bawah, tetapi itu tidak mudah. Bahkan belum sehari, dan semut-semut terkutuk itu sudah terbunuh. Pembunuh dunia bawah benar-benar kuat. Lalu, Long Chao berkata kepada sang pangeran, "Di mana kepala orang itu?" Pembunuh dunia bawah berkata dengan dingin, "Aku potong saja, dan aku akan membawanya kepadamu besok." Bab 779, Teleportasi Gulungan Itu, pasukan pembunuh alam dewa yang bangkit kembali. Pangeran Long Chao merasa jijik. "Lupakan saja, aku akan memberimu 1 juta koin lagi, dan kau akan mengambil kepala orang itu dan memberikannya pada anjing itu," kata Long Chao pada pangeran. Sekarang biarkan Pangeran Ben melihat tubuh Chen Chang'an, dan Pangeran Ben akan mentransfer 120 juta koin jaring ilahi kepadamu. Untuk ini, pembunuh dunia bawah tidak melakukan apa yang dikatakan Pangeran Long Chao. Hanya dengan dingin, "Pangeran Long, tidakkah kau percaya bahwa dunia bawah bekerja?" Pangeran Long tertawa. "Itu tidak benar. Dunia bawahmu, sebagai pembunuh galaksi Yuheng, tidak pernah menipu hadiah. Terlebih lagi, ini hanya 120 juta koin jaring ilahi. Agaknya Yang Mulia bahkan lebih tidak mungkin untuk menghancurkan dunia bawah. Papan Nama, aku secara alami percaya pada pekerjaanmu. Ada satu hal penting lagi. Pembunuh dunia bawah, semuanya terdaftar. Bahkan jika pembunuh Zifu ini menipu hadiah, dia masih bisa melarikan diri dari biksu, tetapi tidak dari kuil. Sejauh menyangkut dunia bawah, orang ini tidak akan pernah luput." Pembunuh dunia bawah berkata dengan dingin, "Sekarang setelah kau mengetahuinya, berhentilah bicara omong kosong. Jangan marah, Yang Mulia, akan ada lebih banyak kesempatan bagimu dan aku untuk bekerja sama di masa depan." Selesai. Putra mahkota Long Chao kaya dan berkuasa, jadi dia langsung mentransfer 130 juta koin Shenwang kepada pembunuh dunia bawah Shenwang. Long Chao berkata kepada pangeran, "Ini adalah 120 juta koin jaring ilahi, pangeran akan memberimu 10 juta lagi, yang 1 juta untuk Yang Mulia memberi makan kepala anjing Chen Chang'an, dan 9 juta sisanya akan diberikan kepada Yang Mulia. Pergi ke Hualu dan bersantailah malam ini." Pembunuh dunia bawah tidak menanggapi Pangeran Long Chao, tetapi diam-diam menutup cermin. Pangeran Long Chao menatap tirai cahaya yang menghilang dan mendesah sebentar. Efisiensi para pembunuh di dunia bawah cepat. Tidak heran jika pasukan utama takut. Mereka memang memiliki kekuatan ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk terhubung dengan dunia bawah. Sekarang, Chen Chang'an sudah mati. Bagi Pangeran Dinasti Naga ini, saat ini, hatinya senang, dia hanya merasa segar dan dalam suasana hati yang baik. Ini adalah akhir dari pertarungan melawannya. Chen Chang'an, kamu hanya memiliki satu jalan buntu pada akhirnya. Ayo, pangeran ini akan berpesta hari ini. Sisi lain, pembunuh dunia bawah mengakhiri hubungannya dengan Pangeran Long Chao. Dia dengan hormat berkata, "Tuan, 130 juta koin jaring ilahi telah diperoleh." Chen Chang'an berkata ringan, "Putra mahkota dinasti naga ini benar-benar kaya dan berkuasa." Dia mengeluarkan ratusan juta koin jaring ilahi tanpa mengedipkan matanya. "Carilah waktu untuk menukarkan 130 juta koin jaring ilahi ini menjadi koin langka ilahi dan membawanya ke kursi ini." Petik 2. Sesuai perintah. Aku hanya tidak tahu, kapan Pangeran Long Chao mengetahui bahwa Chen Chang'an tidak mati. Sebaliknya, 130 juta koin jaring ilahi semuanya jatuh ke tangan Chen Chang'an. Kalau begitu,
Kamu tidak boleh memuntahkan darah dari Pangeran Long Chao ini. Dan kemudian, Chen Chang'an menggunakan pengendalian hidup dan mati. Aku melihatnya di alam tak terkalahkannya. Kelompok pembunuh yang datang untuk memberinya hadiah dan dibunuh oleh Chen Chang'an semuanya dibangkitkan. Tentu saja, setelah dibangkitkan oleh Chen Chang'an, para pembunuh alam dewa ini diubah menjadi boneka oleh Chen Chang'an, dan mereka hanya akan mematuhi Chen Chang'an. Chen Chang'an berkata kepada pembunuh dunia bawah, "Kau pimpin dan bawa kelompok pembunuh ini untuk membunuh pasukan dinasti naga yang dikirim oleh dinasti naga suci agung untuk berurusan dengan keluarga Si. Kirim hadiah besar kepada Pangeran Long Chao. Akhir-akhir ini, ketika aku datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk berurusan dengan para pembunuh Chen Chang'an, tidak ada satu orang pun yang lemah. Bahkan pasukan dinasti naga tidak tahan. Selain itu, Chen Chang'an bahkan memerintahkan hukuman mati bagi para pembunuh yang dibangkitkan ini di alam dewa." Meledaklah. Benar, begitu tiba saatnya untuk bertarung dengan pasukan dinasti naga. Jika kau tidak bisa berhenti ditangkap, atau kau akan mati, maka kau akan langsung meledak dan memberikan pukulan berat pada pasukan Long Chao. Dalam pandangan Chen Chang'an, itu dapat dianggap sebagai peran terbesar dari para pembunuh dewa ini. Setelah menjelaskan semua ini, Chen Chang'an tidak membuang waktu. Sebuah gulungan dikeluarkan. Gulungan ini disebut gulungan teleportasi. Selama kau memilih lokasi target yang pernah kau kunjungi, kau dapat langsung berteleportasi ke sana. Gulungan ini tidak terbatas pada ribuan makhluk abadi. Awalnya, Chen Chang'an tidak bermaksud menggunakannya, lagi pula, dia baru saja membuka satu dari peti harta karun para dewa. Namun, keluarga Zi menghadapi bahaya yang berhubungan dengannya. Kalau begitu, gunakan gulungan teleportasi ini. Chen Chang'an memberikan gulungan teleportasi itu kepada Ling Shanghai. Bawa kelompok regu pembunuh ini ke rumah Si. Sejujurnya, semuanya terjadi begitu cepat. Kepala Ling Shanghai terasa lamban untuk beberapa saat, dan dia sedikit linglung dan bingung. Melihat kemunculan tiba-tiba sekelompok pembunuh di alam dewa, seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Shanghai merasa semakin dingin di sekujur tubuhnya, berpikir bahwa sekelompok pembunuh berskala besar di alam dewa, bahkan pasukan dinasti naga dari dinasti naga suci agung akan merasa ngeri dan tidak tahan. Dia sangat berterima kasih. "Terima kasih atas bantuanmu. Cepatlah," kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Ling Shanghai akrab dengan gulungan teleportasi, kekuatan ilahi mengalir masuk. Lokasi peta keluarga Zi muncul di benaknya, dan kemudian gulungan teleportasi diaktifkan. Sekejap mata, gulungan transportasi ini melepaskan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti ribuan pembunuh tingkat dewa di dunia ini dalam cahaya ini. Saat berikutnya, lengkungan ruang. Ling Shanghai itu membawa para pembunuh dunia bawah dan kelompok pembunuh ilahi untuk menghilang di wilayah abadi 9 provinsi. Di samping, Ziyue mengedipkan matanya dan berkata dengan linglung, "Saudara Chang'an, di mana mereka?" Chen Chang'an berkata, "Pergilah ke keluarga Si dan biarkan mereka menangani perang salib dinasti naga suci agung, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Si." Bab 780, Pangeran Long yang mengangkat alisnya, dimusnahkan. Zimao kecil, dengan kelompok pasukan pembunuh ini, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Si. Segera, di sini, di Ziyue, dia menerima berita dari saudara perempuannya, Zixin. Ketika saya melihat berita dari Purple Heart, Ziyue terkejut. Dalam waktu yang begitu cepat, Penatua Shanghai telah membawa mereka ke planet Pilgiok. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Karena telah mencapai planet Pilgiok, tampaknya pasukan dinasti naga belum tiba di keluarga Si.
Dengan cara ini, hanya perlu bagi kelompok pasukan pembunuh-pembunuh ini untuk mencegat pasukan dinasti naga di tengah. Ziyue penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Saudara Chang'an. Jalan Chen Chang'an. Keluarga Zi Anda mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kursi ini, dan kursi ini secara alami tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluarga Zi Anda. Anda dapat yakin tentang semua ini. Di sisi lain, pembunuh dunia bawah memimpin ribuan pembunuh alam dewa ke planet Pilgiok. Niat membunuh yang terpancar dari mereka dapat digambarkan sebagai sangat kuat dan menakutkan, dan itu membuat orang merasa lebih takut dan ngeri. Sekarang, di planet Pilgiok, keluarga Zi mengetahui bahwa dinasti Naga Sage Agung mengirim pasukan untuk menyerang keluarga Zi. Keluarga Zi ketakutan dan gelisah. Dan tiba-tiba, Ling Shanghai membawa pasukan pembunuh bayaran ini ke rumah Zi secara tiba-tiba. Membiarkan keluarga Zi tiba-tiba. Selanjutnya, Ling Shanghai buru-buru pergi menemui kepala keluarga Zi. Mengatakan semuanya. Kemudian, kepala keluarga Zi bertemu dengan pembunuh dunia bawah dan kelompok pasukan pembunuh bayaran ini. Bahkan kepala keluarga Zi yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan napas dalam-dalam saat ini. Dia juga telah mendengar dan memperhatikan hadiah dari pangeran dinasti Long akhir-akhir ini. Dalam pasukan pembunuh bayaran ini, dia bertemu dengan banyak pembunuh terkenal di alam para dewa. Bukankah para pembunuh alam dewa ini pergi untuk membunuh Chen Chang'an? Keberadaan terakhirnya tidak diketahui. Kartu kehidupannya rusak, dan dia jelas sudah mati. Tapi sekarang, mengapa para pembunuh dari alam dewa ini muncul di hadapannya lagi, dan mereka masih bekerja untuk Chen Chang'an? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lebih penting, jika ribuan pembunuh kelas 1 membunuh pasukan dinasti naga, belum tentu pasukan dinasti naga dapat menanggungnya. Jalur laut spiritual. Patriark, apa rencanamu selanjutnya? Pemilik keluarga Zi tampak serius. Sekarang, karena masalah Zixin dan Ziyue, keluarga Ziku sudah berselisih dengan naga suci agung, dan tidak ada jalan keluar. Kupikir keluarga Zi ditakdirkan untuk dihancurkan kali ini, tetapi aku tidak menyangka Anshen akan mengirim pasukan tempur yang sangat kuat. Sekarang keluarga Ziku mungkin hanya berdiri di pihak Anshen dan melawan dinasti Naga Suci Agung sampai akhir. Jika tidak, dinasti Naga Suci Agung pasti tidak akan membiarkan keluarga Zi pergi. Petik 2. Aku hanya tidak tahu apakah Anshen itu dapat menghadapi dinasti Naga Suci Agung. Tampaknya di hati keluarga Zi, masih ada sedikit keraguan dan ketidakpastian. Pada saat ini, seorang gadis berjalan keluar dari rumah ungu. Itu adalah saudara perempuan Ziyue, Zixin. Dia beberapa tahun lebih tua dari Ziyue, dengan rambut ungu yang sama, dan penampilannya 90% mirip dengan Ziyue, tetapi dia tidak sedewasa Ziyue, tetapi dia masih embrio yang cantik. Dia berkata dengan serius, suaranya lembut dan manis. Ayah, kita tidak punya jalan keluar sekarang. Kita hanya bisa percaya pada Dewa Anshen. Yang lebih penting, adikku percaya pada Dewa Anshen. Aku percaya bahwa penglihatan adikku tidak akan salah. Kemudian, dia melihat pasukan pembunuh yang mengerikan yang terdiri dari ribuan pembunuh dewa di depannya. Dia berkata, Ayah, selama kita bekerja sama sepenuhnya dengan Dewa Anshen, kita pasti bisa menghentikan genosida ini. Kepala keluarga Zi mendengarkan kata-kata Zixin, dan pada saat ini, dia juga menguatkan pikirannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memang begitu, maka kita harus melawan dinasti Naga Suci Agung sampai akhir. Kau yang mati, atau aku yang mati? ... Dinasti Naga Suci Agung. Sekarang Pangeran Dinasti Long sedang dalam suasana hati yang baik, mengadakan pesta,
minum-minum, dan bersenang-senang. Hampir semua jenius dari planet-planet terdekat datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Di perjamuan, para Tianjiao ini bersulang dan memuji Pangeran Dinasti Long. Pangeran Long itu bijak dan pandai berperang, dan aku tidak tahu angan-angan macam apa semut itu, yang benar-benar ingin berurusan denganmu, Yang Mulia, sama saja dengan mencari kematian. Jangan melihat identitasnya sendiri, berani memprovokasi pangeran, potong saja, dan lengannya terlalu berat untuk mobil. Hei, lawan Yang Mulia. Sekarang aku khawatir tulangnya tidak ada, jadi mereka semua memberi makan anjing. Tidak, mungkin anjing tidak suka memakan daging orang itu. Haha, begitulah yang kukatakan. Di masa depan, aku ingin melihat siapa yang tidak punya mata dan berani melawan Yang Mulia di luar kemampuannya sendiri. Petik 2. Di pesta itu, mendengar pujian semua orang, putra mahkota Long Chao tertawa, merasa sangat bahagia. Wanita jalang itu berani merampok seorang wanita dariku. Ini jalan buntu. Selir pangeran sudah menginjakkan kaki di jalan itu. Setelah 2 hari, pangeran akan pergi mencarinya. Dan 2 gadis bau dari keluarga Si, mereka berani berkolusi secara diam-diam dengan bajingan Cencangan. Setelah keluarga Si hancur, mereka menangkap 2 gadis bau itu. Sepasang saudara perempuan ini, satu besar dan satu kecil, pangeran ini mempermainkannya. Setelah itu, aku akan membiarkan kalian bersenang-senang. Setelah pembunuh dunia bawah membunuh Cencangan, demi pangeran dinasti Long, dia akhirnya mengeluarkan napas yang tidak enak, dan dia merasa bangga. Tetapi tepat ketika putra mahkota dinasti Long dan semua kesombongan sedang minum dan bersenang-senang, tiba-tiba, Long Wei, yang memiliki dinasti naga suci agung, memasuki aula dengan ekspresi serius. Yang Mulia, sesuatu yang besar telah terjadi. Pangeran Long Chao mengerutkan kening, mengangkat mulutnya untuk minum, dan berkata, "Saya tidak melihat bahwa pangeran sedang sibuk sekarang, dan saya akan membicarakannya setelah pesta selesai," kata Long Wei dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia, pasukan dinasti naga yang pergi ke keluarga Si dicegat oleh sekelompok pembunuh dalam perjalanan ke planet Pilgiok. Pasukan dinasti naga telah dimusnahkan. Petik 2. Dari berita yang kembali, pada saat inilah para pembunuh ini menerima hadiah dan pergi ke wilayah abadi Jiushu untuk membunuh Cencangan, dan bahkan di antara mereka, ada seorang pembunuh dunia bawah yang memimpin tim, dan 6 komandan dinasti Long semuanya tewas di tangan pembunuh sialan itu. Begitu kata-kata ini keluar, Pangeran Naga terkejut, dan di aula, semua Tianjiao yang sedang minum dan bersenang-senang tercengang. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi.